Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua di channel ini untuk segmen Aku Tolol ini. Nah, karena memang bulan lalu itu kan kita baru merayakan Natal bagi para umat Kristiani gitu ya. Nah, di Jepang tuh sebenarnya ada fenomena yang cukup menarik, yaitu adalah KFC itu rame banget pas Natal kalau di Jepang. Nah, ini kan sebenarnya cukup aneh karena kalau di Jakarta gitu kayak misalnya gua Christmas dinner pasti tuh udah nabung-nabung buat makan di tempat-tempat yang rada fancy, mewah, fine dining, apalagi yang masih pada lagi ngegebet cewek-cewek gitu ya. Nah, jadi kenapa budaya yang Amerika banget gitu ya, yaitu KFC, itu bisa terkenal di Jepang dan pas perayaan Natal dan salesnya itu bisa naik 10 kali lipat pas perayaan Natal di Jepang. Kenapa KFC bisa sekental itu di Jepang untuk perayaan Natal? Mari kita bahas. Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it. Oke, setiap Natal semua orang yang biasanya beragama Kristen ataupun misalnya enggak, biasanya itu memang pada berlomba untuk reservasi restoran mewah dan cenderung lebih mahal. Biasanya dari restoran-restoran yang biasanya kita datengin, ya memang biasanya restoran-restoran tersebut itu mengenalkan sebuah tajuk Christmas dinner gitu. Dan memang biasanya kita di grup-grup itu ngajakin teman-teman kita buat Christmas dinner. Terus foto-foto sambil pegang sendok garpu silver yang mengkilat ditemenin sama lagu-lagu Natal. Biasanya gitu kan vibe-nya ya. Restoran mahal, cutlery-nya mahal, tempatnya mahal, dan lampunya remang-remang biasanya. Nah, bagi yang mungkin nggak Kristen juga biasanya sebenarnya ikut juga nemenin teman-teman mereka yang mungkin Kristen untuk ikut makan malam bareng di restoran ataupun ya di rumah temen lah sambil masak masakan kesukaan gitu, sambil endingnya biasanya tuh tuker kado gitu, seperti yang gue lakukan juga di kantor. Biasanya kita raker terus kita tuker kado sebagai vibe Christmas gitu ya. Ya intinya bisa dibilang selebrasi lah Natalan, dan emang kalau udah Natal bawaannya kan emang udah liburan banget dan akhir tahun banget. Jadi biasanya ya disatuin tuh biasanya perayaannya kalau misalnya sih gua gitu ya. Nah, terlebih lagi kalau misalnya kita tuh tinggal di negara-negara yang mayoritasnya Kristen. Wah, berasa banget tuh feel-nya di mana semua restoran itu pasti udah pada lomba dekorasi Natal sampai keluar-keluar restorannya. Apalagi kalau misalnya udah ada salju-saljunya kayak di New York. Wah, udah Natal banget kondisinya. Dan sepertinya untuk Natal rasanya nih buat gue pribadi tuh jauh banget dari pikiran gue untuk makan makanan fast food buat ngerayain Natal. Ya mungkin kalau misalnya ekonominya emang lagi seret mungkin ada juga, tapi intinya ini bukan hal yang lumrah ya untuk misalnya kalangan menengah ke atas misalnya. Dan kayaknya cenderung memang kalau misalnya pun gak ada duit, memang biasa gue rasa sih lebih pada masak gitu, makanan spesial di rumah, atau setidaknya kalau misalnya emang agak kayaan ya bisa booking restoran lah. Yang biasanya memang lampunya udah remang-remang kuning, yang biasanya pelayannya tuh pada pakai kemeja putih sampai rompi hitam gitu, kayak orang-orang kondangan alias ya udah pasti menandakan restoran mewah. Jadi either masak atau booking restoran yang cukup mahal. Nah, tapi budaya yang ada di pikiran gue tersebut ya, hal yang sudah gue bawa setiap tahun gue Natal, yaitu adalah reservasi restoran atau masak-masak di rumah gitu ya, itu ternyata beda banget sama budaya di Jepang yang lumayan ngagetin gue sebenarnya. Dimana setiap perayaan Natal, KFC di Jepang itu selalu kebanjiran order, man. Bahkan tercatat ada 3,6 juta keluarga setiap tahunnya di Jepang yang nggak pernah melewatkan Natal mereka tanpa KFC. Gokil kan? Ini aneh banget kan? Masa lu pas Natal datang-datang ke rumah orang tua terus bawain super besar 2 atau bucket ayam, ini kan lebih kayak ulang tahun ya. Harusnya ada badut ayamnya gitu. Ini kan menurut gua aneh. Orang dulu kalau mau nyogok calon mertua aja, kalau di film-film warkop tuh pakai martabak ya. Ini masa Natal aja bawa super besar 2, menurut gua hampir tidak terbayangkan bagi gua pribadi. Tapi ya itu semua itu beneran terjadi di Jepang selama puluhan tahun dan bukan baru-baru aja, tapi emang udah ternyata menjadi budaya yang melekat. Dan bahkan anak-anak di Jepang itu menganggap bahwa Natal dan KFC ya adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan jadi makanan wajib bagi warga yang merayakan Natal di Jepang.
Nah, saking nggak bisa dipisahkannya KFC dan Natal di Jepang, bahkan lu nggak bisa ngarep bisa cepet dapat ayam KFC di hari Natal sebenarnya di Jepang. Karena lu udah harus kudu mesen dulu lewat mobile dan aplikasi, dan lu akan dikasih jadwal untuk ngambil makanan lu. Keren banget kan? Lu nggak pernah makan KFC seribet dan sekompleks ini di hari Natal di Jepang. Bahkan dari tanggal 20 Desember sampai 25 Desember di tahun 2018 tercatat KFC ini berhasil ngeraup uang sebesar 63 juta US dollar dalam waktu 5 hari selama periode Natal dan nyentuh rekor sales tertinggi di tahun 2019 yang hampir 2 kali lipat dari sales tahun 2018. Dan saking gilanya demand KFC pas Natal, dari tanggal 23 itu biasanya antriannya udah panjang banget dan lu bisa berjam-jam ngantri di depan KFC. Kalau misalnya lu nggak booking dari aplikasi KFC terlebih dahulu. Dan ngantri di depan KFC di masa Natal dan di musim yang cukup dingin, itu sebenarnya jadi sebuah pemandangan yang lumrah di Jepang untuk lo lihat di masa-masa Natal. Dan mereka ngantri sebenarnya juga bukan buat super besar atau burger kolonel atau sup jagung KFC yang gocengan sebenarnya. Tapi sebenarnya KFC Jepang itu memang menyediakan menu spesial buat Natal. Jadi benar-benar budayanya melekat banget. Yaitu menunya adalah Kentucky Christmas Dinner, di mana range-nya itu dari sekitar 500 ribuan sampai 1 jutaan rupiah lah. Isinya ada yang roast chicken, kue, sampai ke wine. Jadi emang menunya juga dikalibrasi untuk spesial Natal dan hanya bisa didapetin di masa-masa Natal. Jadi kan vibes-nya pas banget tuh, roast chicken, kue pie, sama wine cocok lah buat makan keluarga ataupun misalnya mau bikin keluarga. Tapi dari fenomena KFC di Jepang yang bahkan udah bisa disebut sebagai budaya di Jepang pas Natal, ada satu pertanyaan. Kenapa ini ayam goreng dari bapak-bapak kolonel tua Amerika gitu yang akhirnya bisa jadi budaya di Jepang? Yang lebih terkenal sebenarnya sama sushinya. Kenapa gitu ayam Amerika bisa mengalahkan famousnya sushi gitu di Jepang? Kenapa nggak makan sushi aja pas Natal? Kan bisa sebenarnya dibikin jadi sushi pohon Natal bisa juga. Jadi pertanyaan adalah kenapa justru ayam barat yang lebih menguasai Natal dibanding sama sushi? Jawabannya setelah gue dapat cukup menarik. Gue akan coba jelaskan. Jadi KFC di Jepang itu buka cabang pertamanya di Nagoya, Jepang pada tahun 1970. Dan ini pasca tahun 1940-1950 setelah ekonomi Jepang itu mulai memulih dan mulai skyrocketing dan naik cukup signifikan perkembangan ekonominya. Dan perlahan pada tahun 70-an Jepang tuh mulai rajin buka gerbang buat budaya barat untuk masuk dengan segala produknya. Salah satu budaya yang masuk secara gerilya adalah fast food Amerika atau industri fast foodnya Amerika yang benar-benar jadi tahap globalisasi di Jepang yang masif banget. Yang hasilnya adalah industri fast food di Jepang expand sebesar 600% di antara tahun 70 sampai 80-an di Jepang. Termasuk juga di dalamnya adalah KFC yang juga berhasil buka banyak cabang sebanyak 75 cabang di Jepang pada tahun 1973 dan jadi salah satu brand fast food paling berhasil di Jepang hingga sekarang. Nah lalu, pada tahun 1974, sesuai dengan apa yang dikatakan humas KFC Jepang, ya, humas nih ya, emang PR ya maksudnya, yang bernama Motoichi Nakatani, seorang bernama Takeshi Okawara, yang adalah manajer KFC pertama di Jepang. Ini dia lagi ceritain si Takeshi Okawara ini. Nah, ceritanya si manajer KFC pertama di Jepang ini, itu pada suatu malam, doi ini katanya kebangun tiba-tiba karena sebuah mimpi. Mimpinya itu adalah soal dia tuh ngejual party barrel di hari Natal. Alias kalau diterjemahkan dengan bahasa KFC atau bahasa ayam gorengnya, yaitu adalah bucket chicken yang biasa buat rame-rame dan dia jual di masa-masa Natal. Ceritanya gitu, itu mimpi dia. Dia ini mimpi jualan party barrel berisikan ayam ini sebenarnya dikarenakan sebelumnya ada beberapa warga negara asing yang datang ke KFC. Terus ngomong seberapa sedihnya mereka nggak bisa makan turki pas Natal. Dan emang turki ini juga erat sama yang namanya Natal kalau di barat. Kayak seri Mr. Bean yang kepalanya Mr. Bean tuh nyangkut ke dalam turki pas dia mau nyiapin makanan buat ngedate sama pacarnya. Itu kan turki ya, dan itu di masa Natal. Nah, makanya dari obrolan pelanggan WNA tersebut, dia mikir dan sampai ke bawah mimpi. Dan dia ketemu ide bahwa dia bisa gantiin turki dengan ayam goreng KFC yang dibalut dengan packaging Natal untuk ngerayain Natal di Jepang. Dan akhirnya muncullah marketing plan luar biasa pada tahun 1974 bertajuk Kurisumasu Niwa Kentucky alias Kentucky for Christmas. Nah terus campaign yang muncul dari mimpi ini itu tiba-tiba meledak dan viral banget. Dan iklannya langsung bikin banyak orang yang datang ke KFC untuk merayakan Natal mereka bersama keluarga. Dan bertahan sampai detik ini hanya karena mimpi tadi. Dan KFC sebagai pilihan makanan Natal yang biasanya dibawa pulang untuk makan bareng keluarga atau kolega mereka di rumah, ini juga ternyata memang didukung dengan budaya Jepang yang gak terlalu kental sama hari Natal. Dan memang tidak menjadikan Natal itu sebagai liburan nasional mereka. Jadi
mereka-mereka nih para umat Kristen yang memang berada di Jepang, yang emang cuma sekitar 1% lebih di Jepang, mau nggak mau tetap kerja di hari Natal, kalau misalnya Natalnya itu jatuh di hari biasa. Dan makanya logis banget buat mereka akhirnya beli KFC terus take away dan dibawa pulang untuk makan malam sama keluarga mereka. Dan KFC itu layaknya sebuah makanan mewah bagi beberapa orang yang tinggal di pinggiran Jepang. Sehingga bagi mereka, KFC itu sesuatu yang langka dan spesial untuk mereka makan di hari spesial seperti Natal bareng sama keluarga mereka. Dan juga jadi terkesan barat banget makan KFC dan ngasih vibe yang lebih Natal aja kira-kira. Makanya KFC itu sampai detik ini menjadi budaya yang sangat lestari bersama para umat Kristen dan mereka yang merayakan Natal di Jepang. Khususnya para WNA yang mungkin lagi nggak bisa pulang. Nah, saking berhasilnya ini campaign Kentucky for Christmas yang berhasil ngasih impresi iklan yang biasanya menampilkan keluarga bahagia pas Natal sambil makan KFC di rumah ini, itu juga berhasil naikin Okawara dari yang cuma manajer akhirnya naik jadi presiden dan CEO KFC di Jepang pada periode 1984 sampai 2002. Ya, jejaknya cukup panjang lah dari 74 sampai 84. Nah, campaign KFC for Christmas ini juga kata beberapa pengamat itu juga didasari atas familiarnya rasa KFC untuk orang-orang Jepang ataupun para WNA yang pastinya merasa aman kalau makan KFC karena nggak perlu adaptasi lidah lagi. Dan bagi orang Jepangnya, KFC ya layaknya karage aja yang beda-beda tipis. Jadi jelas saat Natal, dengan campaign yang masif pada eranya dan penetrasinya masih terasa sampai detik ini, tentu KFC berhasil untuk jadi makanan Natal untuk jutaan keluarga di Jepang. Dan penyelamat para WNA yang mungkin lagi kangen Turki tapi kebetulan lagi kerja di Jepang dan pengen cari yang mirip-mirip, ya KFC adalah jawabannya. Karena kebetulan memang semua KFC di Jepang pas Natal itu didandanin Natal banget. Dan kita, gue rasa kalau misalnya kita lagi di Jepang dan kita bingung mau makan apa, ya gue rasa di setiap negara juga gitu ya. Kalau kita lagi bingung makan apa, kita pasti cari McDonald's dan juga KFC karena itu yang menurut kita paling aman. Padahal kadang rasanya juga beda-beda. Nah, budaya ini sebenarnya juga nggak berhenti karena pandemi kemarin. Karena pada awal pandemi, KFC tetap ramai peminat untuk paket Natalannya. Bedanya antriannya udah nggak kelihatan aja pas masa pandemi. Karena yang mau beli itu wajib pesan lewat aplikasi dulu dan nanti jamnya akan ditentukan kapan mereka bisa ambil. Gokil kan, ini adalah sebuah proses globalisasi yang akhirnya berujung jadi ritual tahunan bagi rakyat Jepang yang sebenarnya udah kental banget sama kuliner mereka sendiri, tapi pas Natal mereka semua tuh tiba-tiba bisa secara masif beralih ke KFC untuk dapetin paket KFC Natal. Lo bisa bayangkan seberapa kuatnya penetrasi globalisasi Amerika pas masuk ke Jepang dan menawarkan KFC. Dan hebatnya juga, ada orang yang berpikir bahwa KFC ini bisa jadi makanan khas Natal yang ternyata cocok dengan kultur budaya pekerja di Jepang. Ya memang biasanya nggak mungkin bisa merayakan Natal di restoran, jadinya mereka harus take away something. Dan KFC adalah hal yang paling simple dan memungkinkan dan enak. Dan kebetulan sudah dikasih paket, ada kue, ada wine, ada ayam. Jadi cocok banget buat Natalan, guys. Jadi itulah dia perjalanan panjang dari KFC masuk ke Jepang sampai akhirnya menjadi sebuah ritual tahunan bagi para umat Kristiani di Jepang yang tidak pernah melewatkan masa-masa Natal mereka tanpa KFC sekalipun. Kalau ditanya kapan kira-kira budaya ini akan berakhir, sepertinya akan sangat lama sekali karena menurut mereka KFC tetap menjadi makanan yang spesial sampai detik ini. Karena KFC nggak ada di semua pelosok Jepang. Jadi bagi mereka ya KFC tetap spesial dan kalau misalnya ada anak-anak mereka yang beli KFC dan bawa pulang ke rumah orang tuanya gitu ya untuk perayaan Natal, rasanya itu spesial banget dan ngingetin Natal-Natal di masa muda orang tuanya mungkin. Jadi ini akan terus turun-temurun gitu. So sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Dan selamat tahun baru, karena ini gue sebenarnya syuting tahun 2022 tapi kalian nonton di 2023, berarti kalian sudah time travel, guys. Sampai jumpa semuanya, jangan lupa like, share, subscribe. I'll sign out. Bye bye, guys. Talent banget. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it.